Halo, Assalamualaikum. My name is Arida Fitri and we are going to learn about present tense because today is our first session for the English preparation class before you start your real class at here, Fajar Harapan Boarding School Aceh. You will need to understand some rules or some materials related to English lessons later. In these sessions, I will explain the materials by using English and Indonesian. So I will mix it, alright? So then you can understand it more clearly. Okay, so let's start. Why do you need to know how tenses in English work? Because knowing tenses is very important. Nah, tenses itu ada di bahasa Inggris, tapi tidak ada di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mengenal tenses, tapi bahasa Inggris mengenal tenses. And we have to speak based on the tenses. Kenapa harus tahu? Karena tenses itu menerangkan kapan situasi dari pembicaraan kita itu berlangsung atau kapan situasi dari sebuah kegiatan itu terjadi. Alright? Okay. Nah, when you know the tenses as well, when you know how the tenses works in English, you will be able to identify the situation in the sentence. Jadi kalian tahu kapan situasi dalam kalimat itu terjadi. And then you also understand the real use of English naturally. And also in the academic context, that's very important because English for academic purposes applies academic grammar. So that's very strict in grammar. So if you want to learn more or if you want to continue your study, for example, to university later, you really need to know good grammar and precisely how tenses in English work. And then by speaking based on the grammatically correct grammar, it will make you look smart. Jadi kalian akan nampak lebih pintar dibandingkan dengan yang mereka hanya mengeluarkan kata-kata tapi tidak memperhatikan kaidah dari tenses atau grammarnya. Then to be able to speak native like. Jadi kepingin kan untuk bisa berbicara seperti orang asing. Nah, so please know how grammar and particularly tenses work in English. Alright, so now let's continue to the next slide. How many tenses do you know in English? Some people say 12, some people say 16, or might be more than that. And actually, before you really know how many tenses in English, you really need to understand the time sequence, all right? And you also need to know type of tenses in English. Okay, so now let's see how many situation of time. All right, so we only have 3 situation of time or 3 period of time on this planet or in this, in our daily life. The first is past, and then present, and the last is future. So there's no more situations outside this. Only 3, right? Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Ada masa-masa di luar dari 3 ini? I don't think so. Okay, so now let's take a look what something happened in the past. Jadi something in the past, past ini adalah sesuatu yang telah terjadi, something that already happened, an action or an activity that had happened and there's no connections with the present. Jadi sudah selesai di masa lampau. Sementara present ini terjadi, masih terjadi di masa sekarang. Jadi something that happens in this time, still connected to this time. And then future itu masa depan kan, so something that will happen ahead. Bisa jadi nanti sebentar lagi, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan dan seterusnya. Okay, so let's continue about the tenses. Hanya ada 4 tenses dalam English grammar.
Yeah, only 4 types of tenses. What are they? So now let's take a look. The first adalah simple. Simple means sederhana, right? So it tells simple situation with simple verb. Jadi kata kerjanya sederhana saja. Situasinya juga dalam konteks yang sederhana. And it does not require complex auxiliary verbs. Jadi tidak perlu kata bantu yang berlapis atau yang rumit. Then, continuous, progressive atau progressive. Ada orang yang mengatakan continuous, ada istilah juga progressive. But basically they are the same. Nah, kapan digunakan? So, to express the current situation yang sedang berlangsung pada saat pembicaraan terjadi. Oke, jadi ini sudah agak mulai menggunakan to be dan ini maksudnya kata bantu kata kerja ya, dengan kata kerja yang berakhiran ing. Nah, kemudian perfect. Perfect means completed, sempurna. Artinya apa? Sudah selesai. Jadi, kapan kita gunakan perfect? That is to show an activity that has been done or has finished. Jadi sudah selesai, sudah sempurna. Alright? So, perhatikan di sini, karena ini sudah perfect, jadi sudah ada penambahan auxiliary verb-nya, sudah ada has been. Kalau di atas tadi sudah ada to be dan verb ing. Nah, ini has been tambah verb 3. Jadi, semakin tenses-nya ke bawah, maka akan sudah semakin kompleks ya, dan berbeda dengan yang simple. Pokoknya simple-nya ya, sederhananya, kalau simple itu sesuatu yang sederhana, jadi juga kata kerjanya sederhana, tidak perlu banyak kata bantu, hanya perlu perubahan pada kata kerja yang mengikuti dengan subjek. Kemudian kalau continuous itu menyatakan sesuatu, ini karakteristiknya ada to be dan akhiran ing, sedangkan perfect itu ada akhiran has atau have sesuai dengan subjek, kemudian diikuti kata kerja ketiga. Nah, yang terakhir adalah perfect continuous. Perfect tadi sempurna, completed, right? Then continuous, berlangsung. Nah, sini continuous, berlangsung. Ini perfect, sempurna. Oke, selesai. Perfect, continuous, sempurna, tapi masih berlangsung. Artinya apa? Sudah dimulai dan masih berlangsung. Nah, ini artinya secara kesimpulannya adalah pekerjaan ini belum selesai. Tapi kita hanya fokus kepada durasi. Sudah berapa lama pekerjaan itu dilakukan pada saat kegiatan lain berlangsung. Jadi, fungsinya adalah to show an activity which is still continuing and emphasize on duration. Ingat ya, yang membedakan antara perfect saja dengan perfect continuous adalah pada durasi waktu. Okay, so far so clear? Okay, let's continue further. Perhatikan table of tenses di sini. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak sebenarnya tenses dalam bahasa Inggris. Nah, okay. Kita lihat ini ada 3 time sequence, alright? Past, present, and future. Past, present, future. Nah, ada berapa tenses tadi? 4 kan? Okay, let's see one by one. Simple tense. Okay, if we categorize it into 3 sequences of time, maka kita akan dapat simple past, and then simple present, and then simple future. So, simple past kapan? Suatu kejadian yang menggunakan kata kerja sederhana, tapi menggunakan kata kerja bentuk lampau atau verb kedua. Kita akan mempelajari hal ini lebih detailnya lagi nanti di sesi-sesi berikutnya ya. So, look at the example. I did my homework last night. Kenapa last night? Tadi malam, karena sudah berlangsung ya. Okay, then simple present. Nah, present dalam waktu sekarang kan. Jadi ini merupakan, karena ini adalah sederhana, he often does my homework on the weekend. Jadi tidak ada penambahan kata bantu lain. Jadi kata kerja utamanya adalah does di sini. Alright. Kenapa does? Karena subjeknya ketiga tunggal, he. He, she, it, does. Alright. Okay, then simple future. Simple future ini yang menandakan adalah ada will. Dan kata kerjanya juga sederhana, do. Alright, so she will do her homework tomorrow.
Alright, so those are simple sentences. Okay, now let's continue the next one. Continuous or progressive? Continuous apa tadi? Yes, that's it. Sedang berlangsung. Sedang berlangsung di masa lampau, ya, past continuous, which means there were two activities were happening at the same time. So, like, look at this example. They were doing homework. When you came in, ada dua activity kan? Yang pertama adalah mereka sedang mengerjakan homework. Kemudian kegiatan kedua ketika kamu datang. Jadi ada interupsi di situ. Oke, yang mana yang duluan terjadi? Doing homework. Have you finished it? Not yet, right? Oke, so still berlangsung, masih berlangsung. Kapan? Di masa yang lampau. Now look at present continuous. Present continuous adalah sesuatu kalimat atau situasi atau suatu activity yang sedang berlangsung saat ini, at the moment. Kenapa at the moment? Karena situasinya present. Okay, what we are doing now? We are learning English at the moment. So, we are learning. Remember, to be and then verb ing. Here also to be, verb ing. Here in the past and here in the present. So now look at the future continuous. Terus ada will kan? Will menunjukkan future, kemudian be dan ing menunjukkan continuous. Are di sini di present, are menunjukkan present, ing menunjukkan continuous. Oke, beda dengan, perhatikan perbedaannya dengan yang simple di atas tadi. Alright, sementara ini yang past continuous, perhatikan lagi menggunakan were. Bentuk kedua dari are. Jadi were dan tetap ada continuous. Jadi ciri dari continuous adalah ada to be dan ada verb ing. Ini juga dalam future continuous will be doing. Okay, the complete sentence is Intan will be doing my homework by this time tomorrow. Kapan dia akan mengerjakan homeworknya? Homework saya di saat ini, ya, jam segini, tapi besok. Besok menunjukkan future situation kan? Nah, so Intan will be doing my homework by this time tomorrow. So I'm not doing my homework myself. Misalnya ya. Okay, now let's continue to the next type. Perfect. Apa tadi perfect? Sudah selesai. Jadi ada 3 kegiatan, ada 3 situasi juga yang menerangkan kalimat yang sudah selesai kita lakukan. Selesai di masa lampau, ya, past perfect. Kemudian selesai di masa sekarang, present perfect. Dan selesai di masa akan datang, future perfect. Nah, apa bedanya ketiga-tiga ini? Okay, let's take a look more closely. Untuk past perfect, ini terjadi kan di masa yang lampau. Look at this. Santi had done her homework when Intan visited her. Had done. Auxiliary-nya dalam bentuk lampau. Dan-nya juga dalam bentuk lampau. Ini kata kerja ketiga ya. Had done, dan kata kerja ketiga. Then, activity kedua, Intan visited. Visited ini juga kata kerja bentuk kedua. Artinya sudah terjadi di masa yang lampau. Mana yang duluan terjadi? Santi menyelesaikan PR-nya atau Intan yang mengunjungi dia? Yes, absolutely. Santi had done her homework, itu kegiatan pertama. Kegiatan utamanya dan sudah selesai. Kapan selesai? Ketika Intan mengunjungi dia. Alright, so perfect menunjukkan sesuatu yang duluan terjadi, kemudian simple past kegiatan yang mengikuti. Okay, now look at present perfect. Mira has already done homework. Nah, ini menunjukkan sekarang ya. Berarti sekarang Mira sudah boleh melakukan hal yang lain-lain. Karena apa? Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. And then, future perfect. Ini juga bisa menandakan ada 2 kegiatan. Okay, now let's continue to another type of tense, which is perfect. Perfect maksudnya di sini adalah suatu kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Artinya sudah sempurna, sudah completed. Ya. Nah, berdasarkan dari 3 tipe atau 3 time sequence tadi, kita lihat ada past perfect, present perfect, and future perfect.
in this case, past perfect ini sesuatu activity that had been done in the past when another activity occurred. Now, for example, Santi had done her homework when Intan visited her. In this case, Santi sudah menyelesaikan pekerjaannya, which is duluan terjadi ya, sebelum Intan datang. Nah, when Intan visited, ketika Intan visited her, maka Santi sudah menyelesaikan her homework. Nah, inilah yang dimaksud dengan past perfect. Nah, had done, kata bantunya menggunakan had verb kedua. Karena apa? Karena situasinya past. Nah, visited, kalimat simple past yang mengikuti dari past perfect, juga kata kerjanya bentuk kedua, karena dalam bentuk situasi past. Now let's move into present perfect. Situasinya dalam bentuk present. Oleh karena itu, kata bantu yang digunakan has, juga dalam bentuk present. Yang menandakan bahwa kalimat itu perfect adalah selalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga setelah kata kerja atau kata bantu kata kerja has atau have. Atau had ya, kalau dalam bentuk lampau. Nah, contoh, Mira has already done homework. Mana yang menunjukkan presentnya? Has. Mana yang menunjukkan perfectnya? Done. Alright, so sudah menyelesaikan homework. Jadi dia bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Okay, next. Let's jump into future perfect. Future perfect menunjukkan sesuatu prediksi yang akan selesai dilakukan di masa yang akan datang. Nah, in this case, harus ada dua juga kegiatan yang mengikuti. Maksudnya ada dua kegiatan yang terjadi. Yang satu, kegiatan utama yang dalam bentuk sudah selesai sebelum atau setelah kegiatan yang lain mengikuti. Nah, contoh. Henry will have finished his homework before you come to his house tomorrow. When is the situation? Right, the situation is tomorrow. Besok, ya kan? Future. Nah, yang mana karakteristik future? Ada will. Yang mana karakteristik perfect? Have finished. Ada have diikuti kata kerja ketiga. Makanya ini namanya future perfect. Jadi Henry sudah akan menyelesaikan homeworknya besok sebelum kamu ke rumah dia. Jadi kamu tidak akan mengganggu dia belajar. Karena begitu kamu tiba di rumah dia, Henry sudah akan menyelesaikan PR-nya. Oke, ini homework ya, bukan homework. This is mistyping. Alright, kalimat ini kalau dalam bahasa Indonesia ini kan sama saja. Sudah, kita ditandai dengan sudah saja. Saya sudah selesai. But in English, we say it differently. So you really have to know the situation. Oke, untuk future menggunakan situasi yang bagaimana atau tenses yang bagaimana, kemudian untuk present yang bagaimana dan seterusnya. Okay, now let's continue to the last one, perfect continuous. In the case of perfect continuous, we can identify it from the perfect types and continuous type. Perfect apa tadi? Something completed, ya kan? Something yang sudah dimulai, ya sudah dimulai atau sudah selesai kalau untuk yang simple perfect. Nah, ini perfect continuous sudah dimulai tapi masih continuous, masih berlangsung. Artinya kegiatan ini belum selesai pada saat kegiatan lain berlangsung. Nah, yang membedakan adalah pada continuous ini, perfect continuous ini menggunakan atau memfokuskan pada durasi waktu. Okay, let's take a look closely one by one. Kita mulai dengan past perfect continuous. Situasinya adalah dalam bentuk past. Ya kan? Sudah dimulai di masa yang lampau, tapi belum selesai. Ini juga di masa yang lampaunya belum selesai ya. Makanya kita katakan, I had been doing my project for an hour when the power was off. For an hour. For an hour itu menyatakan durasi. Durasi lamanya saya mengerjakan project. Jadi ketika kegiatan lain berlangsung, yaitu ketika power was off, ketika lampunya mati, ya, ketika mati lampu, saya sudah mengerjakan project saya selama 1 jam.
Apakah saya sudah menyelesaikan proyek saya? Belum, karena apa? Lampunya mati. Saya tidak bisa kerja. Alright? But it happened in the past. Okay. Now let's see present perfect continuous. Okay, there's another mistyping here. Should be present perfect continuous. Nah, present perfect continuous adalah sesuatu yang telah dimulai tapi masih berlangsung dan kejadiannya adalah di masa yang sekarang. Nah, contoh, Mary and Anna have been waiting for the show for 30 minutes when it starts. Mana yang duluan terjadi? Mary dan Anna menunggu pertunjukan atau pertunjukan dimulai? Yes, right. Mary dan Anna lebih duluan melakukan action been waiting. Ya, lebih duluan menunggu. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, Mary and Anna sudah menunggu pertunjukan selama 30 minutes. Ini durasinya berapa lama? 30 menit. Ya kan? Nah, jadi waktu pertunjukan itu dimulai, mereka sudah menunggu selama 30 menit, which is quite long, right? Alright, so in this case, they say Mary and Anna have been waiting for the show for 30 minutes. Nah, karena menegaskan pada durasi waktu, maka kita gunakan dalam bentuk present continuous. Alright, so now another one is future perfect continuous. Nah, seperti tadi juga, ini situasinya di masa depan, akan telah dimulai di masa depan, tapi masih berlangsung ketika kegiatan yang lain terjadi. Nah, contohnya, the teacher will have been teaching for an hour by time the meeting on Zoom starts tomorrow. Kapan meetingnya dimulai? Tomorrow. Kapan teachernya akan mengajar selama an hour? Juga tomorrow, karena situasinya future. Nah, pada saat kegiatan meeting di Zoom dimulai tomorrow, guru masih sedang mengajar selama 1 jam dan akan diinterupsi oleh meeting di Zoom. Jadi, belum akan selesai. Kayak gitu. Karena masih akan berlanjut ya. Jadi, the teacher will have been teaching for an hour by the time the meeting on Zoom starts tomorrow. Jadi, besok guru akan telah mengajar selama 1 jam pada saat meeting di Zoom dimulai. Nah, seperti itu. Memang terkesan agak sedikit rumit karena tidak ada konteksnya dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara orang yang berbahasa Inggris atau penutur bahasa Inggris menggunakan tenses yang tepat, maka kita harus paham dulu konsepnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari one by one in the next videos. Alright? Jadi untuk sesi yang pertama ini kita akan kita misalnya sudah menyelesaikan tahap pertama, yaitu untuk penjelasan secara umum mengenai present tense. Nah, berikut kita akan masuk ke dalam present simple dan seterusnya nanti kita akan selesaikan bahas sampai ke present perfect continuous, dan ini semua kita hanya fokus kepada present karena ini yang sempat tercover ya. Now will be the session about the simple present. What do you understand about the simple present? Simple present means as the following. If you look at the diagrams here, it will tell you the situations. There are 3 situations that explains when this sentence happens. Okay, let me explain it in bahasa Indonesia. And di sini kalian bisa melihat ada yesterday, kemudian ada everyday, kemudian ada tomorrow. Nah, dalam hal ini, mengapa di sini ada 3 situasi? Ini menunjukkan bahwa simple present itu menunjukkan situasi yang berlangsung dari dulu, sekarang, dan juga akan datang.
Kemudian, karena ini terjadi di masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang, it means it is general truth. Artinya, menjelaskan sesuatu yang memang seperti itu adanya. Nah, selain itu, simple present ini juga bisa kita gunakan untuk menjelaskan schedule atau timetable. Nah, seperti jadwal kalian selalu belajar atau jadwal kapan kalian akan melakukan suatu kegiatan dan sebagainya. Dan ini juga kita lakukan untuk mengungkapkan atau mengutarakan sesuatu yang bersifat regular atau yang bersifat kebiasaan, seperti bagaimana cara kalian melakukan sesuatu secara mingguankah, bulanankah, atau harian, dan seterusnya. Nah, jadi kapan kita menggunakan simple present ini? Simple present kita gunakan dalam situasi seperti ini. Jadi, it's used to say habitual actions yang dilakukan secara repeatedly. Repeatedly maksudnya di sini adalah berulang-ulang. Mulai dari masa yang lalu seperti itu dan sampai dengan masa sekarang. Nah, ini misalnya ya. I always have breakfast before going to school. Nah, saya selalu sarapan sebelum pergi ke sekolah. Nah, hari kemarin kita juga sarapan. Hari ini sarapan dan insya Allah besok juga sarapan. Jadi itu adalah sesuatu kebiasaan. Nah, contoh yang lainnya adalah Siti always reviews the lessons at home. Sudah merupakan kebiasaan Siti untuk selalu mereview kembali pelajaran yang dia pelajari di sekolah ketika dia berada di rumah. Nah, kita lihat lagi kemudian kapan simple present ini digunakan lagi, yaitu untuk menyatakan suatu factual truth. Nah, di sini maksudnya adalah factual truth which commonly happens naturally. Jadi memang sudah fenomena alamnya seperti itu atau memang sudah kejadiannya seperti itu. Nah, contohnya, water consists of hydrogen and oxygen. Nah, so air itu dari dulu sampai sekarang terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, dan itu adalah factual. Dan itu adalah general truth. Nah, selain itu, contoh lain adalah during winter time the weather is very cold. Dan itu benar kan? Ketika winter datang atau musim dingin datang, cuaca itu sangatlah dingin. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan factual truth atau general truth. Nah, contoh yang lainnya misalnya hujan menyebabkan banjir. Alright, so rains causes floods. Nah, ini memang sudah kalau hujannya memang berlebihan itu akan menyebabkan banjir. Nah, kita lihat lagi berikutnya kapan digunakan, yaitu untuk menyatakan schedule atau jadwal yang selalu dikerjakan pada saat yang sama secara berulang. For example, today we are having online class, right? And tomorrow you also have online class. And yesterday you also have online class at 8 o'clock. So, kalian bisa mengatakan my online class starts at 8 o'clock in the morning. Atau kalau kalian mendengar berita setiap malam jam 9 malam, kalian bisa mengatakan evening news usually begins at 9 p.m. So that's the schedule. Di mana letak schedule atau timetable-nya? Di jam atau waktu yang menerangkan waktu. Jadi my online class starts at 8 o'clock in the morning, artinya di setiap jam 8 kelas kita dimulai. Nah, evening news usually begins at 9 o'clock p.m. I mean, is in the evening. So, in this case, evening news selalu dimulai atau biasanya dimulai pada jam 9 malam. PM itu maksudnya malam. Next, there are verb rules in present tense. Ada 3 rules yang kalian perhatikan. Ini minimalnya ya, yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah, cara menggunakan auxiliary verb be. Jadi masih ingat kan pelajaran SMP? I am, or you, or they, we itu menggunakan to be-nya are, and then he, she, it menggunakan to be-nya is. Sementara untuk auxiliary verb have atau has, kalian menggunakan have untuk subjek I, you, they, we, atau menggunakan has untuk subjek he, she, it.
and then do dan does. Nah, kapan kalian gunakan do dan does? Itu untuk menyatakan kata kerja. Nah, kata kerja ini makanya dinamakan dengan auxiliary verbs. Ya, jadi untuk subjek I, you, they, we, kita gunakan auxiliary verbnya do. He, she, it, kita gunakan auxiliary verbnya does. Okay, let's check some more examples. Nah, perhatikan situasi di bawah. Apa pekerjaan Alex di sini? Alex is a bus driver. Nah, apa yang dia lakukan sekarang? But he is in bed asleep. Nah, he's not driving a bus. Kenapa dia not driving a bus? Because he is asleep. But he drives bus. Tapi dia mengendarai atau dia membawa bus, menyetir bus sebagai profesinya. So this is to say profession, so to say what Alex does for his life. So he is a bus driver. Nah, drives, works, does, etc. itu merupakan present simple. Nah, kenapa kita gunakan S di situ? Drives. Kalau kata kerjanya adalah kalau ke subjeknya subjeknya orang ketiga tunggal atau third singular person. He drives. He, dia kan orang ketiga tunggal. Okay, so let's continue. Kita gunakan present simple untuk mengatakan sesuatu hal yang bersifat umum, yang terjadi secara berulang atau yang merupakan suatu factual seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Look at these examples below. Nurses look after patients in the hospitals. Nah, apa pekerjaan perawat? Menjaga atau merawat pasien di hospitals, and that's the general or the common things, right? Which is done repeatedly. And I usually go away at weekends. Sudah merupakan kebiasaan saya untuk selalu pergi keluar daerah setiap weekends. Dan the earth goes around the sun. Dan itu adalah suatu fakta. Dari pertama bumi ini diciptakan, maka bumi ini mengelilingi matahari. And the cafe opens at 7:30 in the morning. Dan itu adalah yes, right. That's timetable atau schedule. Menunjukkan jadwal kapan kafe selalu buka. Okay, then let's continue to the next one. Nah, please remember untuk kata I, kata kerjanya work. Tapi untuk he, works. Masih ingat kan kenapa? Karena works itu subjeknya singular, third singular person, yaitu he. Nah, contoh lain. They teach. They merupakan plural, singular, plural, subject plural, ya. But my sister, how many sister here? There are one sister, my sister. Jadi still considered a third singular person. Jadi kita anggap sebagai orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya adalah teaches. Ini pelajaran SMP ya. Okay, for spelling S or ES, kita ada lihat beberapa nanti. Untuk lebih detailnya di kelas ketika kita mulai pembelajaran yang sebenarnya. Nah, we use do atau does to make questions and negative sentences. Perhatikan contoh di bawah ini. Do I work? Or does he drive? Or do you drive? Or does he do? Oke, jadi perhatikan bagaimana komposisi kata kerjanya sesuai dengan subjek. Nah, kemudian perhatikan satu lagi untuk menyatakan suatu negatif. Untuk menyatakan yang negatif ini ya. Subjek we, you, they kita gunakan don't. Right? He, she, it kita gunakan doesn't. Jadi yang membedakan questions dengan negatif adalah questions auxiliary verbnya letak di awal. Dan negatif auxiliary verbnya kita membutuhkan negating statement, yaitu not di sini. Okay, look at more sentences here. I come from Canada. Where do you come from? Okay, jadi kalau kita ditanya where do you come from, maka jawaban kita adalah I come from Indonesia, for example. Jadi bukan I am coming from Indonesia, tapi I come from Indonesia. Remember, this is present simple. Okay, then I don't go away very often. Or
what does this word mean? Jadi bukan what means this word. Oke, jadi kenapa bukan what means? Because you have question words here, yaitu what. What adalah question words dan di depannya membutuhkan auxiliary verb. So rice doesn't grow in cold climates. Perhatikan contoh yang di bawahnya ya. Rice doesn't grow in cold climates. Kenapa di sini menggunakan doesn't? Oke, good. Karena rice tidak bisa dihitung. Oke, can you count rice? Jadi rice karena tidak bisa dihitung dianggap ke singular. Nah, singular mengikuti it. It auxiliary-nya adalah does. Oke. Nah, oke. Now look at the following examples here. Do is also the main verb. Jadi selain sebagai kata kerja bantu, kata do juga berfungsi sebagai kata kerja utama. Yang artinya apa? Yes, correct. Artinya melakukan. Or kabar, untuk menyatakan kabar gitu ya. Contoh, what do you do? Nah, ini apa artinya what do you do? What do you do for life? Oh, I'm a teacher, so I teach. Okay, so what do you do now? Oh, I study. Karena kalian siswa, jadi kalian belajar. So what do you do? What do you do mean menanyakan profesi. Apa yang kamu kerjakan? So, I work in a shop. Ini adalah profesi dia. I work in a shop. Saya kerja di toko. Nah, he's always so lazy. Kenapa di sini pakai his? Karena lazy kata sifat. Jadi, he's always lazy. Kenapa di sini pakai do? Karena do ini juga kata kerja. Nah, he doesn't do anything to help. Doesn't do. Jadi tidak pakai lagi is kan? Karena apa? Di depannya sudah kata kerja. He doesn't do anything to help. Okay, so now look, move for further detail in here. We use the present simple to say how often we do things. Ini menunjukkan suatu kegiatan yang kita lakukan berdasarkan kebiasaan atau let's say regular ya, regular activity. Perhatikan, I get up at 8 o'clock every morning. Ada suatu habitual action kalian, bangunnya jam 8 every morning. But I hope you don't get up at 8 o'clock every morning, ya kan? And then, how often do you go to dentist? How often do you go to dentist? Di sini ada kata often, menyatakan frekuensi. Seberapa sering kamu pergi ke dentist? Jadi untuk menyatakan kebiasaan kita, bahwa kita punya jadwal tersendiri untuk pergi ke dokter gigi. Julie doesn't drink tea very often. Nah, jadi bukan kebiasaan Julie untuk minum teh. Dia minum, tapi bukan kebiasaan. Makanya menggunakan doesn't drink tea. Okay, now let's take a look on Robert. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Sudah merupakan kebiasaan si Robert untuk selalu pergi keluar. Sekali sekitar 2 atau 3 kali dalam setahun. Di ini menunjukkan habitual atau frekuensi yang Robert pergi keluar. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke penggunaan present continuous progressive. Oke, sebelumnya kita bahas ke present simple. Sekarang kita akan lihat ke present continuous atau present progressive. Nama lain dari present continuous adalah present progressive. Mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan. Ada orang yang menyebutnya continuous, ada orang yang menyebutnya progressive. Alright, let's get it started. Coba perhatikan ilustrasi dari gambar ini, ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 sequence waktu: past, present, future. Nah, present continuous itu terjadinya di sini. Nah, apa yang dilakukan si ibu guru ini? The teacher is teaching in the classroom at the moment. Jadi sekarang ya, present berlangsung, sedang berlangsung. Is teaching, auxiliary to be, dan kata kerja yang diakhiri oleh ing. Nah, kita lihat bagaimana konsep dari ini. Konsep dari present continuous. The action is in progress at the present situation. Nah, perhatikan is in progress, sedang berlangsung. Kapan?
present situation. Nah, then it happens temporarily, not always or regular. Kalau always atau regular itu masuk ke present simple, ya kan? But this is temporarily. Jadi hanya sementara waktu, yaitu pada saat sekarang. And then the action is not finished yet. Karena sedang berlangsung, which means not finished yet. It can also be used to say an activity in the near future or in the near plan, ya. Bisa digunakan untuk menyatakan suatu rencana dalam waktu dekat, ya. Misalnya, I'm going to my friend's house this afternoon. Jadi dalam waktu dekat, tapi masih dimasukkan ke dalam kategori present continuous. Right, then some examples. Look at that. I cannot go anywhere this week. I'm doing my class project. Nah, pada saat ini, dalam durasi waktu this week ini, dalam masa this week ini kan masih dalam bentuk present kan, minggu ini present kan, belum berlalu, tapi masih berlangsung. Nah, dalam waktu this week ini, saya tidak bisa kemana-mana, karena saya sedang melakukan project kelas saya. Jadi, I cannot go anywhere this week, I'm doing my class project. Nah, it can be at the speaking time, when the speaker is speaking, it can be he's not writing or he's not typing on the computer, but he's still doing the project because this is the scope of the time, the scope of the duration. Okay, the second example is, are you going to Siska's wedding tomorrow? Nah, ini yang dimaksudkan ke plans in the near future. Kapan terjadi? Besok kan? Tapi kita bisa gunakan ke dalam bentuk present continuous. Jadi, are you going to Siska's wedding tomorrow? Apakah kamu akan pergi ke acara nikahnya Siska besok? Walaupun besok, future, tapi ini kita bisa gunakan dalam bentuk present continuous karena lebih cenderung ke plan. Alright, then. Contoh berikutnya. I advise you to contact Sinta. She's free at the moment. She's not doing any assignment. Nah, karena Sinta sedang free and not doing assignment, maka saya sarankan kamu untuk menghubungi Sinta. Okay? So, she is not doing any assignment. She is, and then verb ing. Alright? Okay, next. There are more examples from here. Nah, bagaimana membedakan antara simple present dengan present continuous? Nah, look at this. Nah, coba bandingkan ya. Present continuous. Dalam hal ini kita akan ilustrasikannya dengan I'm doing. Nah, present simple sama dengan I do. Ini simple, tidak butuh auxiliary verb yang ing atau to be dan sebagainya. Okay, we use continuous for things happening or at around the time of speaking. Jadi hampir bersamaan ya, atau hampir berdekatan dengan pada saat kita ngomong. The action is not complete yet. Nah, sementara dalam present simple kejadiannya atau actionnya itu happen repeatedly. Jadi secara berulang-ulang. Nah, ini I'm doing hanya terjadi sekarang. Tapi kalau I do, kemarin seperti itu, hari ini seperti itu, di masa depan juga seperti itu. Oke? Nah, contoh. The water is boiling. Can you turn it off? Nah, ini kan sedang terjadi. Air sudah mendidih ya, air sedang mendidih. Jadi the water is bubbling. Jadi mengeluarkan gelembung-gelembung gelembung-gelembung karena mendidih. Jadi kita minta seseorang untuk mematikan kompor. Can you turn it off? Nah, sementara ini menyatakan facts untuk simple present. Right? Ini mengatakan facts. Water boils at 100 degrees Celsius. Di masa lampau, suhu didih air pada 100 derajat Celsius. Sekarang, now, juga 100 degrees Celsius. Di masa depan, besok, juga sama, 100 degrees Celsius. Jadi inilah yang membedakan antara present simple dengan present continuous. Perhatikan contoh yang lain. Listen to those people. What language are they speaking? Nah, ini hanya pada saat sementara saja mereka mendengar pada orang-orang ini berbicara. Bahasa apa yang mereka bicarakan atau bahasa apa yang mereka gunakan?
Nah, perhatikan. Excuse me, do you speak English? Nah, kalau kita bertemu dengan orang asing misalnya, dan kita mengasumsikan bahwa seseorang itu berbicara bahasa Inggris, kemudian kita menanyakan, apakah kamu bisa berbahasa Inggris atau apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Excuse me, do you speak English? Ini karena kita berasumsi bahwa kemarin dia menggunakan bahasa Inggris, hari ini bahasa Inggris, besok juga bahasa Inggris. Jadi sudah memang dia itu berbicara dalam bahasa Inggris, bukan hanya sementara saja. Alright, then let's go out. Isn't raining now. Nah, mari kita keluar. Sekarang tidak hujan lagi. Nah, ini temporarily tidak hujan lagi. Alright, bisa jadi nanti sore hujan atau tadi malam hujan dan seterusnya. But temporarily at the moment it is not raining. Ya kan? So, compare to present simple. It doesn't rain very much this summer. Summer kan musim panas. Right? So, dalam musim panas, hujan memang faktanya tidak turun sering. Jadi, it doesn't rain very much in summer. Nah, bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh yang lain. Silakan dibaca, baca sendiri, kemudian pelajari bagaimana perbedaannya antara present continuous yang di sebelah kiri dengan present simple yang di sebelah kanan. Jadi, kalau continuous kita gunakan untuk temporary situation dan untuk present simple sering kita gunakan dalam situasi yang permanen. Alright, so let's continue to the next slide. Ini juga perbedaan antara present dengan present continuous. I always do dengan I'm always doing. Nah, apa bedanya? Kalau I always do something, which means I do it every time. Ya kan? I always go to work by car. Jadi saya nggak pernah naik bus. Jadi selalu pergi kerja dengan mobil. Okay, then I'm always doing something, artinya itu beda. Alright, I'm always doing something, menunjukkan always, tapi doing. Misalnya ya, I've lost my pen again. I'm always losing things. Jadi dia itu suatu kebiasaan kalau dia itu sering menghilangkan pulpen ketika dia bekerja. Alright, jadi lose things tapi agak sedikit sering, tapi bukan suatu hal yang dia ingin lakukan berulang-ulang. Right, misalnya seperti ini, I'm always losing things. Artinya dia sering menghilangkan barang-barang ketika dia memerlukan. Tapi itu bukan keinginannya dia, ya kan? Jadi itu accidental, alright? Nah, jadi ini dalam hal ini kita bisa saja menggunakan always, tapi dalam bentuk situasi continuous. Contoh, you're always watching television. You should do something more active. Artinya, kamu terlalu sering nonton televisi. Harusnya buat hal lain yang lebih aktif. Jadi ini sesuatu yang tidak diinginkan dilakukan, tapi dilakukan. Jadi you're always watching. Always di sini tidak menyatukan sesuatu kebiasaan yang diinginkan. Nah, Tim is never satisfied. He's always complaining. Means he complains too much. Jadi always ditambah atau digunakan dalam bentuk continuous means too often or too much, pokoknya melebihi dari normal, batas normal dari kebiasaan orang-orang. Alright, okay, let's see next slide. There are some exercise here. Nah, silahkan kalian mengerjakan exercise ini, kemudian nanti kita akan cek secara private atau secara online. Nah, look at this. Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary. Ini misalnya ya, cek apakah kata kerja yang di garis bawah sudah benar atau belum. Contoh, water boils at 100 degrees Celsius. Ini kan menyatakan fakta kan? Berarti harusnya kata kerjanya dalam bentuk present simple. Dan water tidak bisa dihitung, jadi boils-nya pakai akhiran S. Boils benar, jadi tulisnya oke. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang lain. The water boils. Can you turn it off? Nah, ini kan
menunjukkan can you turn it off, ada kalimat setelahnya, ada kalimat berikutnya yang menyatakan meminta seseorang untuk mematikan kettle atau mematikan kompor karena air sudah mendidih atau air sedang bubbling. Nah, karena ini sedang terjadi temporarily, maka harusnya di sini is boiling. Jadi boils di sini kita buat wrong dan kita perbaiki. Is boiling. Oke? Nah, dan nomor 3 nih, satu lagi contoh saya berikan. Look, that man tries to open the door of your car. Apakah dia selalu berusaha untuk membuka pintu mobil kamu atau hanya saat itu saja? Hanya pada saat kita sedang lihat, ya kan? Lihat, laki-laki itu sedang berusaha membuka pintu mobilmu. Berarti harusnya di sini adalah is trying, bukan tries. Jadi kalian tulis nanti di sini is trying dan seterusnya ya. Okay, now put the verbs. Perhatikan yang exercise berikutnya ya. Put the verb into the correct form. Present continuous or present simple. Nah, perhatikan, let's go out. It isn't raining now. Jadi buat kalimat dalam kurungnya not rain, kalian lengkapi menjadi isn't raining. Nah, ini juga Julia is very good at languages. She speaks 4 languages very well. Dan itu memang fakta dari Julia. Ya, fakta Julia memang seorang pembelajar bahasa yang baik dan dia bisa bicara 4 bahasa dengan sangat baik. Jadi itu faktanya, jadi kita gunakan dalam bentuk present simple. Oke? Nah, that's all for present continuous. And don't forget to practice because we will continue to the next tense, yaitu present perfect. Okay, see you.